Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 dengan muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan mempelajari IPA. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat air bagi makhluk hidup. Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup. Air dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah di bumi, sebab sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh air. Pernahkah kalian berpikir bahwa air tidak pernah benar-benar habis, meskipun terus-menerus digunakan? Ya betul, air di permukaan bumi tidak akan pernah benar-benar habis karena air memiliki siklus perputaran yang tidak pernah berhenti yang disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan suatu sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Terjadinya siklus air diakibatkan oleh pengaruh panas matahari. Tahap dalam siklus air. 1. Evaporasi. Evaporasi biasa disebut dengan penguapan. Tahap kedua ada kondensasi. Kondensasi biasanya disebut dengan pengembunan. Di tahap ketiga ada prestisipasi. Prestisipasi itu turunnya air hujan. Yang keempat ada infiltrasi. Infiltrasi itu air hujan yang jatuh ke bumi lalu masuk ke dalam tanah. Proses siklus air. Mari anak-anak kita perhatikan gambar di bawah ini. 1. Ada penguapan. Air di laut, sungai, danau, dan waduk mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi karena pengaruh panas dari sinar matahari. Lalu terjadi kondensasi. Uap air hasil evaporasi naik dan berkumpul di udara. Suhu udara yang dingin membuat uap air mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi terjadi pelepasan kalor atau panas. Kondensasi yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Uap air berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Yang ketiga, di sini ada proses prestisipasi. Proses prestisipasi itu keadaan suhu yang semakin dingin membuat titik air semakin besar dan berat hingga jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi disebut prestisipasi. Selain dalam bentuk hujan, bentuk prestisipasi dapat berupa salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu ada tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi itu air hujan yang jatuh ke bumi sebagiannya masuk ke dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah inilah yang menjadi sumber mata air. Sedangkan air yang berada di permukaan akan dialirkan ke selokan, parit, sungai, danau, dan saluran air lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat siklus air. Di sini terdapat beberapa faktor, diantaranya 1. Energi matahari.
sinar matahari yang diterima di setiap permukaan bumi tidak merata, tergantung pada letak geografisnya dan bentuk permukaan bumi yang beragam. Kedua, kelembapan udara. Jika udara semakin dingin, gumpalan awan mendung akan semakin banyak. Yang ketiga, angin. Angin sangat mempengaruhi terjadinya siklus air karena gerakan udara lembab yang terus-menerus dapat memicu terjadinya hujan. Yang keempat, suhu udara. Suhu udara sangat mempengaruhi besar kecilnya curah hujan di tempat tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini, kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi sering disebut urutan cerita atau alur. Urutan peristiwa teks fiksi terdapat 1. Pengenalan situasi cerita. 2. Pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. 3. Pemunculan masalah. 4. Puncak masalah atau konflik. Dan yang kelima, penyelesaian konflik. Selanjutnya kita akan membaca teks di bawah ini. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Setelah kalian membaca teks di bawah ini, mari kita urutkan peristiwa yang terjadi dalam teks semut dan beruang. 1. Beri si beruang melarang semut mengambil air. 2. Semut tidak menyadari dan terus berjalan ke arah air. Ketiga, Beri marah dan mencakar serta berteriak kepada semut. 4. Semut bingung dengan sikap Beri. 5. Semut pergi dari tempat itu dan Beri kembali ke sarangnya dengan jengkel.
Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.